Ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu pingin apa? Tentunya pingin sesuatu yang baik, pingin mendapat jawaban atas semua masalah, persoalan, jawaban atas doa-doa dan pergumulan, hidup diberkati, hidup dipakai Tuhan luar biasa, hidup semakin menyenangkan Tuhan. Tentunya seperti itu. Semua orang pingin seperti itu. Dan hari-hari ini kita ini hidup di penghujung akhir zaman. Dan senang sekali kalau kita bahas tentang akhir zaman, tentang antikristus, tentang kondisi keadaan dunia hari ini. Senang sekali. Karena sebenarnya orang tuh pingin mengerti kebenaran tentang hal yang akan datang. Dan saya percaya hal yang akan datang itu baik adanya. Segala sesuatu kalau kita ini berjalan bersama Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan itu tujuannya untuk satu, mendatangkan kebaikan buat kita. Kita semakin menyenangkan Tuhan. Dan saya itu bertahun-tahun melayani Tuhan. Saya pelayanan, saya buka usaha, saya buka bisnis, hancur, babak belur, jatuh, rugi, untung, menikmatin berkat Tuhan, segala macam saya ngikutin. Dan dari situ saya belajar banyak tentang hidup bergantung dengan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan itu seperti apa. Dan saya percaya Tuhan itu tetap setia sekalipun kita tidak setia. Tuhan tetap baik sekalipun kita seringkali tidak baik. Sekalipun kita mengalami keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap baik adanya. Dia menyertai kita, dia tetap mau kita mengalami semua kebaikan Tuhan. Dan kita tidak perlu khawatir tentang masa depan. Kita nggak perlu lagi khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kita bayar cicilan pakai apa. Kita hari ini bayar utang pakai apa. Yang terjerat utang, nggak usah khawatir. Kalau kita ini hidup benar di hadapan Tuhan, artinya kalau saya ngomong tentang hidup benar, artinya hidup kita itu benar-benar menyenangkan Tuhan. Sekalipun seringkali gagal, seringkali jatuh, tapi kita belajar benar-benar menyenangkan Tuhan. Kalau kita berusaha dengan kekuatan Tuhan, tentunya menyenangkan Tuhan, berusaha masuk bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan tuh pasti pelihara, Tuhan pasti cukupin, dan Tuhan pasti proteksi. Saya adalah bukti nyatanya. Dulu sebelum saya menikah, saya itu pernah mengalami masa-masa yang susah sekali, dan saya nggak tahu besok tuh mesti ngapain. Saya besok meski pokoknya rumit masalahnya. Detik sampai hari ini saya bisa menikmati berkat Tuhan. Saya tinggal di tempat yang enak. Saya bisa pakai kendaraan yang baik. Hanya Tuhan. Ketika petani nanam padi, untuk bisa menanam padi kan dia harus tebar benih dulu. Kalau nunggu musim hujan, tanahnya dicangkulin, disebar benihnya. Setelah benih sebar, dicabutin satu-satu, terus ditanam satu persatu. Dalam 1 bulan mulai bertumbuh. Kan nggak bisa dipaksa. Ayo padi bertumbuh, berbuah, kan nggak bisa. Sampai ditengkingin gitu. Ya sampai mata kita biru juga nggak akan bakalan bertumbuh. Tapi dia ngikutin caranya. Karena ada hukumnya. Dia ikutin nih. Oh, dalam ini kita mesti pupuk, kita mesti siangin. Mulai tumbuh bulirnya, terus sampai tua baru dipanen. Petani itu sabar. Kalau kita mau belajar, sabar. Belajar sama petani. Dia nggak maksa ketika hari ini tanam pisang, terus besok dipaksa pisangnya berbuah, ya enggak bisa toh. Perlu waktu, perlu proses, masa pertumbuhan pohonnya, pendewasaan, batangnya kuat, mulai tumbuh jantung pisangnya, mulai tumbuh bunganya, terus biji buah mudanya, terus sampai tua baru bisa dipanen. Semuanya itu ada proses. Bapak Ibu, dalam hidup kita masing-masing itu mengalami proses Tuhan yang berbeda-beda. Jangan, makanya kalau menghadapi masalah jangan pingin buru-buru masalahmu kelar. Nah, tapi pingin hatimu diberesin dengan Tuhan supaya kelar di hadapan Tuhan. Kalau hati kita didapatin beres di hadapan Tuhan, masalah otomatis kelar kok. Nggak usah pusing dengan masalah. Kalau kita ini pingin dipakai Tuhan, dipercayakan berkat Tuhan, keuangan yang besar, kita harus belajar mengelola uang dengan baik loh. Saya itu hari-hari ini kirim Tuhan orang-orang yang baik dengan saya. Sampai itu saya itu bersyukur sekali. Ada satu hamba Tuhan, saya panggilnya si Om, itu baik sekali dengan saya. Belum ada hamba Tuhan yang lain. Dan benar-benar saya itu dikirim dengan orang-orang sekitar saya itu orang-orang yang benar-benar memiliki hati jadi
luar biasa lah menurut saya. Saya bersyukur sekali. Saya tahu orang-orang ini dikirim Tuhan secara ilahi. Apalagi saya punya sahabat, bahkan dia hanya kenal saya di medsos, di Facebook kalau nggak salah. Sampai hari ini saya bangun hubungan yang baik, dan dia, kalau saya salah ya saya ditegur. Dia berani sekali sharing segala macam. Saya tahu nih orang tulus hatinya. Dan luar biasa menurut saya dikirim orang-orang baik. Kalau kita ini benar-benar mencari Tuhan ya, Tuhan akan kirim divine connection loh. Kita akan dikoneksi dengan orang-orang baik di sekitar kita. Tujuannya tahu ngapain? Membangun iman kita, menguatkan kita. Bahkan Tuhan pakai orang-orang ini untuk memberkatin kita loh. Makanya kita itu harus jaga hati, jaga sikap. Itu penting sekali. Bangun koneksi hubungan dengan orang lain. Jangan kalau berteman dengan orang lain malah dimanfaatin. Dengerin baik-baik. Ketika Tuhan kirim seseorang dalam kehidupan kita, Tuhan tuh punya maksud dan tujuan. Jangan malah dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Kita belajar tanya Tuhan. Bisa saja orang-orang ini dipakai untuk mengajarin kita perkara-perkara ilahi yang kita sendiri nggak ngerti. Belajar baik-baik dengan lingkungan yang ada. Tapi kalau dikirim orang, tandanya nih, dikirim orang-orang menyebalkan nih, terus dikirim orang menyebalkan, belajarlah, hatimu berarti yang belum dibereskan. Jangan malah lari. Saya pernah khotbah kan, saya ngomong begini, kita ini ketika hati kita tidak beres nih dengan tetangga kita coba pindah rumah, nggak tahu kemudian ketemu tetangga yang kelakuannya sama, terus pindah lagi di hutan, di hutan ketemu tetangga yang miripnya sama, di gunung juga sama. Sebenarnya yang perlu dibereskan bukan tetanggamu, tetapi si hatimu. Nah, Tuhan tuh kadang pakai orang-orang di sekitar kita tuh membereskan hati kita. Yang nggak benar-benar itu diberesin pelan-pelan. Makanya bersyukur tuh kalau hadapin masalah, hadapin tekanan, hadapin perselisihan, itu Tuhan mau hati kita. Amin. Enak dengarnya, menjalaninya tuh nangis-nangis nanti. Kamu harus ayat 8 ya, kamu harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nih kita suruh bersabar dan meneguhkan hati kita. Hari ini coba bayangin, semua orang was-was. Bahkan kalau ada orang batuk aja kita udah curiga nih, jangan-jangan ini nanti apa ya, orang-orang yang kena ini lagi, suspek nih, jangan-jangan kena virus ini, jangan-jangan. Kita mal hati-hati. Makanya kita semua hari ini kan berjaga-jaga. Semua orang itu waspada. Tapi kita ada beberapa orang yang imannya mulai lemah ketika keadaan seperti ini, kondisi keuangannya susah, bisnisnya lesu, mulai malas. Justru dalam kondisi seperti ini, waktu yang tepat untuk kita itu nyari Tuhan. Benar-benar kita buktikan Tuhan yang kita layanin, yang kita sembah ini benar-benar hidup atau setengah hidup. Dalam kondisi seperti ini, kita tuh harus benar-benar membuktikan Tuhan jagain kita, Tuhan peliharin kita, Tuhan proteksi kita. Kalau kita tidak punya pengalaman dalam kondisi susah seperti ini, dijagain, diproteksi, dicukupin, kita nggak punya kesaksian hidup. Kita mau saksikan apa kepada orang lain? Makanya bersyukur. Kalau ada aniaya, ada tekanan, ada impitan, ada kejadian buruk, itu bersyukur. Itu tandanya kita lagi diajarin pelajaran. Kita lagi disekolahkan Tuhan. Sekolah padang gurun. Tujuannya ngapain? Supaya kita bisa memiliki kesaksian. Oh, ternyata benar ya kata pendeta itu. Jadi kita kenal Tuhan itu bukan kata pendeta, tapi kita mengalami experience, kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, perjalanan dengan Tuhan. Nah, hidup kita ini kalau mengalami pengalaman Tuhan, waktu saya susah aja, ternyata Tuhan pelihara. Waktu saya hari ini bisa ngomong kan, dalam waktu dulu sebelum menikah, ketika kondisi saya susah, Tuhan pelihara sampai hidup hari ini. Saya menghadapi masalah kekurangan lagi, Tuhan pelihara. Waktu itu saya punya bisnis bangkrut dan usaha pun meninggalkan utang. Ternyata Tuhan cukupin untuk bisa bayar utang. Nah, sampai hari ini Tuhan pelihara dengan baik. Nah, kita kan memiliki kesaksian. Kalau zaman dahulu saja Tuhan tolong, Tuhan pelihara, pasti di masa-masa yang akan datang Tuhan jagain, Tuhan peliharain, dan Tuhan cukupin. Kita tuh punya kesaksian hidup. Jadi omongan kita itu memiliki bobot dan kuasanya. Kita suruh hati-hati. Iman semakin teguh. Harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Hari ini praktek iman benar-benar. Kekristenan kita kan diuji nih. Kalau diuji ngapain? Mau nangis, mau mewek, mau minta pertolongan. Waktunya jerit sama Tuhan. 9.
Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut. Kita nggak boleh ngedumel, nggak boleh ngomel, nggak boleh gerutu, apalagi cerita buruk kepada orang yang nggak seiman, nggak boleh nih. Artinya bersungut-sungut itu ngedumel, kok begini ya? Aku kapan nih kelar masalahnya? Aduh Tuhan kok nggak tolong ya? Stop, itu menggerutu tuh. Artinya mempertanyakan Tuhan. Ketika kita mempertanyakan janji Tuhan, mempertanyakan Tuhan, sebenarnya kita itu sebenarnya sudah ngawur, hidup kita itu sudah nggak memiliki iman. Artinya itu iman itu kan bukan karena melihat, tapi karena mendengar, mempercayai janji Tuhan, akhirnya digenapi. Amin. Dan saling mempersalahkan. Orang kalau bersungut-sungut, akhirnya apa? Nyalain, gara-gara lu, gara-gara ini nih, gara-gara pemerintah. Berapa banyak hari ini COVID meledak. Sebelum lebaran dilarang, jangan mudik. Ngotot pada mudik semua. Hari ini meledak, yang disalahkan pemerintah. Kok pemerintah dulu mau mudik, mau sungkeman sama orang tua kok dilarang? Akhirnya pakai jalan pintas, bohong sana bohong sini sampai kampung. Akhirnya meledak. Setelah meledak rumah sakit penuh semua, yang disalahin pemerintah. Orang ngawur namanya. Dari peraturan yang ada udah bersungut-sungut, kejadian yang ada bersungut-sungut, akhirnya benar-benar kejadian akhirnya mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum ya, kalau orang bersungut-sungut dan mempersalahkan orang lain ya ujungnya pasti dihukum. Ketika ingat dengan kata bersungut-sungut itu saya jadi ingat tentang orang-orang Israel. Orang Israel itu menggerutu aja ketika dari Mesir diperbudak tuh. Puluhan tahun diperbudak. Dan Tuhan mau bawa orang-orang Israel ini keluar dari tanah perbudakan dari Mesir. Tapi di perjalanan menggerutu aja. Menggerutu ngomel. Dia udah keluar dari Mesir. Tapi Mesir tidak pernah keluar dari hatinya orang Israel. Tahu nggak apa? Ngerutu, ngomel, melihat mukjizat, masih tetap ngomel, pingin daging, dikirim burung puyuh sampai makan, muntah, keluar dari hidungnya segala macam. Ini rakusnya luar biasa sekali. Setelah itu ngerutu lagi, ngomel lagi. Tahu nggak apain ujungnya? Dihukum Tuhan. Ini yang ngerutu akhirnya mati di padang gurun. Hanya menyisakan 2 loh. Orang loh, Kaleb dan Yosua. Dan orang-orang generasi baru yang di bawah 20 tahun. Artinya yang benar-benar fresh, bisa dididik, diajarin benar. Kita ini tidak jaminan kita ini udah Kristen puluhan tahun, hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kalau nggak benar ya nanti kita bersungut-sungut, jatuhnya kayak orang Israel. Makanya kita semakin berumur harusnya matang dengan Tuhan. Semakin menjadi contoh buat anak, cucu, mantu. Jadi berkat. Jangan semakin tua kelakuannya seperti anak kecil. Kan orang dunia ngomong kan, orang tuh kalau udah umur 80 tahun itu kelakuannya seperti anak kecil, ngawur itu namanya. Itu orang gak kenal Tuhan. Orang semakin tua tuh harusnya hikmatnya tambah luar biasa, semakin dipakai Tuhan. Bukan kalau kelakuannya anak kecil ya dulunya ngapain aja itu. Saya punya guru-guru rohani itu, orang umur 90 tahun hafal kitab Wahyu, hafal kitab Amsal, hafal kitab Mazmur, itu baru hebat. Bukan malah kelakuannya seperti anak kecil. Kalau orang dunia mungkin seperti itu, tapi kita nggak boleh seperti itu. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Malah kita disuruh belajar sama nabi. Itu baca di kitab Ibrani itu. Banyak kesaksian-kesaksian yang hidup dengan Abraham, macam-macam. Hidupnya dengan iman tuh. Luar biasa, itu pelajarin tuh. Mereka hidupnya nggak enak loh. Mereka mengalami proses tekanan, himpitan, aniaya yang terjadi. 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ayub mengalami hal mengerikan lagi. Sakit, borok, anak-anaknya mati. Tapi dipulihkannya double porsi. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Bapak Ibu, kita hari ini mengalami kekurangan, himpitan, ketakutan, kekhawatiran lah. Tapi jangan sampai menguasai untuk kekhawatiran dan ketakutan itu. Waspada ya, berjaga-jaga iya. Jangan sampai kita dikuasai kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kita lihat kejadian ini. Saya percaya ya, setelah kejadian ini terjadi, setiap masalah persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu dibaliknya pasti ada berkat Tuhan. Bapak Ibu mengambil bagian untuk berdoa untuk bangsa kita. Saya percaya setelah wabah ini selesai, kita akan melihat penuaian luar biasa. Tuhan pasti punya maksud besar untuk bangsa ini. Memang ada propaganda yang gila-gilaan. Menjelaskan COVID itu tidak ada lah. COVID itu hanya
konspirasi lah, bohong-bohongan lah, syarat untuk menggarong, ya semacam-macam lah. Itu orang-orang ngomong yang ngawur semua. Kalau dia keluarganya kena baru mikir, baru tahu tuh orang-orang yang seperti itu. Kalau saya, teman-teman dekat saya dipanggil Tuhan gara-gara COVID ini, kita makanya tahu persis ini. Kita mesti jaga-jaga dan hati-hati. Kita mesti doain ini Indonesia ini, jangan sampai berada di tangan orang-orang jahat, dipimpin orang-orang jahat. Nanti yang susah kita orang percaya loh. Kita mesti berdoa sampai hari bayar harga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita akan melihat pemulihan terjadi dan Tuhan pulihkan hidup kita, pulihkan keluarga kita, pulihkan negeri kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita harus memiliki kedalaman keintiman dengan Tuhan, ngerti dan bagaimana cara Tuhan bekerja, ritme cara Tuhan bekerja. Hidup kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Amin. God bless you.